Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Diana Ambarwati selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Nah, pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Studi Kawasan Islam yang disusun oleh Mareta Putri Adinda, Maria Lutfi, dan Nurul Isnaini. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Mareta Putri Adinda. Kepadanya saya persilahkan. Arti dan asal-usul studi kawasan Islam. Studi memiliki arti penyelidikan dan bahan pengajaran. Kawasan adalah wilayah, daerah, dan lingkungan. Studi kawasan ialah suatu pengetahuan untuk menyelidiki tentang wilayah atau daerah yang berkaitan dengan beraneka ragam wilayah yang dimaksud seperti sosial, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk mengungkap pengetahuan tentang wilayah yang akan diselidiki. Asal-usul studi kawasan dapat diketahui melalui sejarah, misalnya kisah perjalanan Marco Polo, seorang saudagar dari Venesia ke negeri Cina tahun 1271 sampai 1292, pergi belayar mencari negeri baru. Pada abad ke-15, Bartholomeus Dias berhasil mencapai ujung Afrika Selatan. Christopher Columbus pada tahun 1492 menemukan benua Amerika. Orientalisme melihat krisis Islam. Orientalisme bermakna sesuatu paham atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di timur beserta lingkungannya, yang bertujuan untuk mengacaukan agama dan umat Islam. Timbulnya orientalisme ini disebabkan 5 hal, yakni motivasi beragama, imperial, bisnis, politis, dan ilmiah. Kaum orientalis dalam mempelajari soal-soal ketimuran, mereka menggunakan semboyan netral terhadap agama. Semua agama dapat pandangan mereka yakni sama-sama baik, tapi dalam kenyataannya mereka memojokkan Islam. Menurut Parindaian, untuk menyebarkan pengaruh, kaum orientalis menggunakan cara antara lain menulis buku-buku tentang Islam, menerbitkan majalah-majalah khusus bahasa Islam, dunia Islam dan umat Islam, mengirim dan menyebarkan misionaris Kristen ke negara Islam, memberikan ceramah ilmiah perguruan tinggi dan lembaga ilmiah, dan menerbitkan ensiklopedia Islam dalam berbagai bahasa yang banyak berisi pemalsuan dan penodaan terhadap Islam. Perkembangan orientalisme dibagi menjadi 3. Yang pertama, zaman purbakala. Pembenturan kepentingan merebut wilayah kekuasaan menyebabkan pecahnya perang yang berkelanjutan antara Greek dan dinasti Achaemenid tahun 600 sampai 330 sebelum Masehi, dari Imperium Persia sejak pada masa Cyrus the Great 550 sampai 530 sebelum Masehi, sampai kepada raja-raja Persia turunnya. Yang kedua, zaman pertengahan. Sejak abad ketiga Masehi tidak berhenti-henti berkecamuk peperangan antara Imperium Roma Timur dengan dinasti Sassanid 206 sampai 651 Masehi, dari Imperium Persia sampai pertengahan abad ke-7 Masehi. Yang ketiga,
1927 sampai 1900 Masehi. Ibid 1986 memulailah terjadi perubahan sikap di dalamnya. Pembahasan Islam secara berangsur tampak perubahan sikap tersebut sejak awal abad ke-20. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Maria Lutfi. Nah, Oksidentalisme menjawab Islam sejati. Oksidentalisme lahir sebagai respon terhadap maraknya westernisasi dan penilaian yang tidak seimbang oleh Orientalisme. Ilmu baru ini bertujuan untuk memutarbalikkan Barat yang sebelumnya menjadi subjek dirubah menjadi objek yang dikaji. Begitu juga Timur yang sebelumnya menjadi objek dirubah menjadi subjek. Hanya dengan begitu kita akan berdiri setara dengan Barat. Oksidentalisme dipopulerkan oleh Hasan Hanafi yang bermakna mengupayakan kenetralan kemampuan ego dalam memandang, mengkaji, dan mengubahnya menjadi objek. Oksidentalisme tidak berambisi untuk merebutkan kekuasaan, namun hanya menginginkan kebebasan. Oksidentalisme bertujuan untuk mengakhiri mitos Barat sebagai representasi seluruh umat manusia dan sebagai pusat kekuatan. Alternatifnya yakni dengan ide di mitologi Barat dan mendorong adanya penyimbangan perspektif netral antara Barat dan Timur. Relasi keduanya harus direkonstruksi kembali dan hierarki yang superior dan interior menuju model dialektika yang berimbang. Dunia Islam sebagai objek studi antara Barat dan Timur. Studi Islam merupakan suatu usaha yang sistematis bagaimana cara untuk mengetahui, memahami, serta membahas sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam secara mendalam. Berawal dari fungsi agama Islam yang semakin bergeser, maka terjadilah studi Islam. Prestasi Islam telah mendominasi dunia untuk menjadikan Islam sebagai suatu kejadian atau fenomena yang sangat layak dikaji bahkan sampai sepanjang zaman oleh orang-orang yang berada di luar Islam. Mereka meneliti, mengkaji hingga menjadikan Islam sebagai usaha objek yang dapat dikaji dalam dunia pendidikan mereka. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Nurul Isnaini. Kepadanya saya persilahkan. Islam sebagai objek studi di Timur. Studi Islam di wilayah Timur ini sering dikaitkan dengan studi Islam bagi dunia Muslim. Pada akhir periode Madinah sampai pada tahun 4 Hijriah, fase pendidikan pertama masih berada di masjid dan di rumah dengan bercirikan hafalan, namun sudah dikenalkan beberapa logika. Mulai abad 5 Hijriah, periode Khalifah Abbasiyah, sekolah mulai didirikan dan mulai menempati gedung besar dan bergeser dengan pembelajaran bersifat spiritual ke intelektual, ilmu sosial, dan ilmu alam. Pengaruh Al-Ghazali menjadi awal terjadinya pemisahan ilmu agama dan ilmu yang membahas tentang umum. Berikut ada 4 perguruan tinggi di dunia Muslim, yakni yang pertama Nizamiyah di Baghdad, perguruan tinggi yang berdiri pada 455 Hijriah yang dilengkapi dengan perpustakaan yang sangat terpandang di kota tersebut, dikenal dengan nama Bait Al-Hikmat, didirikan oleh Al-Ma'mun. Ulama yang terkenal mengajar di sana yakni Abu Hamid Al-Ghazali atau biasa dikenal dengan Imam Ghazali. Yang kedua yaitu Al-Azhar di Kairo, Mesir. Al-Azhar didirikan oleh Juhari Al-Sikili pada tahun 362 Hijriah dengan kurikulum berdasarkan yakni ajaran sekte Syiah. Dibedakan menjadi 2 periode, yakni sebelum 1961 dengan fakultas yang ada sama dengan fakultas IAIN dan setelah 1961 dengan fakultas umum yang bersanding dengan fakultas agama. Yang ketiga yakni perguruan di Cordova. The Historian's History of the World adalah bukti yang menulis tentang keadaan masa pemerintahan Amir Abdurrahman I yang menceritakan Andalusia yang kala itu menjadi pusat intelektual di Eropa dan amat dikagumi karena kemakmurannya. Tokoh yang belajar di Cordova yakni Aihul dari Bath, Inggris pada 1120 Masehi yang mempelajari tentang geometri, aljabar, dan matematika. Yang keempat yakni Kairawan Amir Nizam Al-Muluk di Maroko, berada di kota Fez, Afrika Barat, yang dibangun pada 859 Masehi oleh putri seorang saudagar kaya yang berasal dari Kairawan, Fez, Tunisia. Pada 918 Masehi, perguruan tinggi ini diserahkan kepada pemerintah dan menjadi perguruan tinggi resmi yang segala perkembangannya di bawah pengawasan pemerintah. Alumninya yakni Alal Al-Fasi, Mahdi Ben Barka yang akhirnya berhasil mencapai kemerdekaan
kemerdekaan Maroko dari penjajahan Prancis. Ilmuwan yang menjadi guru besar di sini yakni Aven Basar atau Abu Bakar Ibnu Tufai dan Averroes atau Ibnu Rushd pada masa Daulat Al-Muwahhidin dari Eropa. Islam sebagai objek studi di Barat. Menurut Jamaliah Sahrodi, Barat mempelajari Islam menjadi 3 tahapan, yakni tahap teologis, politik, dan saintifik. Tahap teologis adalah tahap yang merupakan pihak Barat mempelajari Islam melalui Al-Quran dan sumber lain dengan teolog Kristen Saint John asal Damaskus pada dinasti Umayyah yang diberi amanat untuk mempelajarinya. Yang kedua adalah tahap politik. Dimulai pada abad 12, studi Islam dilakukan untuk lebih serius yang bertujuan misionaris, yakni di mana dalam menghadapi peradaban Islam dengan penerjemah Al-Quran dan teks Muslim lainnya seperti Peter the Venerable yang menerjemahkan teks Al-Quran, hadis, sirah Nabi, dan manuskrip lain. Tidak hanya teologis yang dipelajari, namun tahapan ini pun mempelajari karya sains Islam yang diciptakan oleh ilmuwan Muslim seperti karya Ibnu Sina Al-Qanun fi At-Tib yang menjadi rujukan bagi ilmu kedokteran Eropa selama lebih dari 3 abad. Ibnu Rushd dengan bukunya Fasl Al-Maqal yang menjadi rujukan untuk menghadapi dominasi gereja. Yang ketiga, tahap saintifik dimulai pada abad 19, yakni sikap Kristen dalam studi Islam dihubungkan dengan kesesuaian agama Islam dengan fenomena sosial masyarakat. Kekuasaan Islam kala itu menurun drastis. Hampir seluruh kekuasaan Bani Utsmaniyah berada dalam kontrol kolonialisme bangsa Barat. Awal abad 20 mulai muncullah kajian tentang Islam berupa kajian kawasan atau area studies, khususnya bagian Timur Tengah. Dalam tahap ini bangsa Barat menganggap bahwa kajian Islam haruslah dapat memberikan manfaat dan arti yang penting bagi kepentingan politik bangsa Barat atas bangsa lainnya. Kondisi studi Islam di dunia akademik Barat yakni dapat diketahui dengan munculnya pusat kajian Islam di Eropa dan Amerika Serikat, yakni yang pertama pusat kajian Islam di Kanada yang pertama kali dilakukan di McGill University dengan tokoh utama yakni Wilfred Cantwell Smith. Dengan gagasan utama dimulai kajian ini dengan banyaknya konflik yang ditimbulkan adanya isu agama. Yang kedua, kajian Islam di Amerika yang menekankan pada studi sejarah Islam. Tokohnya yakni Profesor Mahmud Ayyub yang menggagas kajian Islam di Amerika Serikat, tepatnya di Temple University. Kajian Islam di Belanda yang mempelajari tentang studi bahasa Arab di Universitas Leiden yang menambahkan 3 motif untuk mempelajari bahasa Arab, yakni dengan penyiaran agama Kristen di daerah Islam untuk mempelajari ilmu kedokteran dan membantu untuk studi linguistik khususnya bahasa Ibrani. Yang keempat, kajian Islam di Jerman. Di dunia akademik Jerman dikenal dengan nama Seminar Orientalis, berada di bawah Fakultas Seni Universitas Jerman. Tokohnya yakni Theodor Nolde, Julius Wellhausen, dan Ignaz Goldziher. Yang kelima, kajian Islam di London. Studi Islam di sini digabungkan dengan School of Oriental and African Studies dan masuk fakultas mengenai studi Timur dan Afrika. Yang keenam, kajian Islam di Chicago University. Faktor yang mendorong Chicago University untuk membuka pusat dalam kajian agama Islam yakni karena maraknya kajian Islam di berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat. Tokohnya yakni Fazlur Rahman. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.